Tanaman hias sering terserang organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dapat merusak keindahan dan pertumbuhannya. OPT terdiri dari hama seperti kutu daun, ulat, trips, dan tungau, serta penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Hama umumnya merusak dengan cara mengisap cairan atau memakan bagian tanaman, sedangkan penyakit menyebabkan daun bercak, layu, busuk, dan pertumbuhan tidak normal. Berdasarkan hasil pengamatan pada berbagai tanaman hias yang ada pada lahan praktek, murid menemukan serangan OPT yang masif pada tanaman adenium, sehingga perlu dilakukan pengendalian. Tujuan pembelajaran pada kegiatan ini, murid mampu melakukan metode pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT meliputi gulma, hama, dan atau penyebab penyakit tanaman dengan berbagai metode secara konvensional dan atau dengan alat modern. Di sini ada dua tanaman hias adenium, coba kalian amati. Apakah terdapat perbedaan antara kedua tanaman ini? Yang ini daun dan batangnya segar, Bu Guru. Kalau yang ini daunnya keriting dan banyak bintik putih, Bu Guru. Bagus. Ini menunjukkan bahwa tanaman mengalami gangguan atau serangan organisme pengganggu tanaman. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, siapa yang pernah melihat tanaman adenium di rumah atau di gerai tanaman hias? Saya, Bu. Oke, berarti sebagian dari kalian sudah mengenal jenis tanaman ini. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merawat tanaman ini supaya tetap sehat seperti tanaman yang ini. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa OPT adalah singkatan dari organisme pengganggu tanaman. Secara umum, OPT mencakup semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman. Organisme ini dapat berupa hama, penyakit, dan gulma. Mengendalikan OPT sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keindahan tanaman. Serangan OPT dapat menurunkan kualitas dan kuantitas tanaman. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan dengan mengidentifikasi hama, penyakit, dan gulma pada tanaman adenium di lahan praktik kita. Siap, Bu. Kelompok 1 mengamati hama. Kelompok 2 mengamati penyakit. Kelompok 3 mengamati gulma. Kalian sudah melakukan pengamatan? Ya. Kelompok 1, apa yang sudah ditemukan? Dari hasil pengamatan kami menemukan tanaman yang terserang oleh hama, kutu daun, dan juga daun yang berlubang. Bagaimana dengan kelompok 2, apa yang ditemukan? Sedangkan kami menemukan daun yang berwarna kuning yang terdapat bercak coklat dan batang yang busuk. Selanjutnya kelompok 3, apa yang ditemukan? Pada saat pengamatan kami menemukan adanya gulma seperti rumput teki, pohon anting-anting, dan rumput berdaun lebar. Dari beberapa hama, penyakit, dan gulma yang ditemukan, ada beberapa metode pengendalian yang dapat diaplikasikan.
pengendalian OPT pada tanaman hias adenium. Yang pertama, pengendalian secara fisik atau mekanis adalah pengendalian langsung menggunakan tindakan fisik, seperti memotong daun atau bagian tanaman yang terserang, menangkap hama secara manual, misalnya ulat, membersihkan gulma di sekitar tanaman, serta mengatur jarak tanam agar sirkulasi udara baik. Yang kedua, pengendalian secara kultur teknik dilakukan melalui teknik budidaya yang baik, seperti sanitasi kebun, memusnahkan bagian tanaman yang sakit. Yang ketiga, pengendalian secara biologis, menggunakan organisme hidup sebagai musuh alami. Seperti aplikasi pestisida nabati dari daun nimba, brotowali, dan tembakau. Metode yang keempat adalah pengendalian secara kimia. Pengendalian kimia dilakukan ketika populasi hama telah melewati ambang kerusakan ekonomi dan pengendalian mekanis tidak lagi efektif, maka dapat dilakukan dengan pengendalian kimia. Pengendalian kimia dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang pertama adalah konvensional, seperti penggunaan alat hand sprayer dengan disemprotkan ke bagian seluruh tanaman sesuai dosis, dengan menggunakan bahan aktif seperti insektisida, fungisida, dan bakterisida. Yang kedua, pengendalian secara modern, dengan memanfaatkan teknologi dan prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan pestisida berbahan aktif, selektif, pestisida hayati yang diformulasikan secara modern. Metode modern lebih mengutamakan efisiensi, keamanan lingkungan, dan mengurangi residu kimia pada tanaman. Baiklah, kita sudah melakukan kegiatan pengendalian OPT pada tanaman adenium. Kira-kira, apa pengalaman kalian dari pembelajaran ini? Dari hasil pembelajaran hari ini, 1. Saya dapat mengidentifikasi tanaman yang terserang oleh hama, penyakit, dan gulma. 2. Saya juga bisa mengetahui beberapa metode yang dapat diaplikasikan pada tanaman hias yang terserang oleh hama, penyakit, dan gulma. Sedangkan saya pada pembelajaran ini bisa mempelajari cara pengendalian OPT baik secara konvensional maupun dengan cara modern. Baiklah, jadi pengendalian OPT itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara konvensional dan modern. Cara konvensional jarang digunakan karena lebih rumit dalam pelaksanaannya. Sedangkan cara modern lebih banyak digunakan karena lebih mudah dan praktis. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. you